Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis rasio kinerja keuangan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk periode 2021 sampai 2025. Kami sebelumnya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nanda Syafitri dengan NIM 6323061. Nama saya Dinda Yuwardani dengan NIM 6323040. Nama saya Nadia Hafiz dengan NIM 632300587. Nama saya Sri Wulandari dengan NIM 632309993. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh Dinda Ayuwadani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan memulai materinya terlebih dahulu. Tolong di slide. Di bagian latar belakang, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada industri pelayaran logistik yang padat modal. Namun sektor ini menghadapi tantangan volatilitas makroekonomi pasca pandemi di tahun 2021 sampai 2025. Akibatnya, fluktuasi harga bahan bakar, inflasi, dan suku bunga. Di tengah ketidakpastian tersebut, analisis laporan keuangan kuartal 1 menjadi krusial sebagai sistem deteksi dini, early warning system untuk memproyeksikan kesehatan finansial perusahaan secara cepat tanpa harus menunggu laporan akhir tahun. Secara cepat tanpa harus menunggu laporan akhir tahun. Relevansi analisis ini diterapkan pada PT Pelayaran Nelly Dewi Putri Tbk, emiten penyedia kapal tunda dan tongkang yang dinamis, di mana integrasi bisnis vertikal dengan anak usahanya yaitu PT Permata Barito Shipyard dan Engineering memberi fleksibilitas bagi manajemen dalam mengendalikan struktur biaya dan memaksimalkan margin laba. Kemudian di sini dijelaskan adanya profil PT Pelayaran Nelly Dewi Putri Tbk. Untuk integrasi vertikal strategis ini didirikan pada tahun 1977. PT Pelayaran Nelly Dewi Putri Tbk berfokus pada penyewaan kapal tugboat dan tongkang untuk komoditas curah kering seperti batu bara ataupun pasir. Untuk galangan kapalnya itu ada di PT Permata Barito Shipyard menekan biaya decking armada dan kemitraannya adalah bentuk hubungan jangka panjang dengan sektor energi nasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda Syafitri, dipersilahkan. Baik, kita masuk pada pembahasan tujuan penelitian. Fokus analisisnya yang pertama itu tingkat likuiditas, yaitu untuk menguji tren perkembangan kemampuan jangka pendek perseroan dalam melunasi kewajiban setiap awal tahun. Fokus yang kedua yaitu tingkat profitabilitas untuk mengevaluasi efisiensi operasional armada dan margin keuntungan bersih, baik itu NPM dan ROA, konsolidasian. Fokus yang ketiga yaitu tingkat solvabilitas untuk memetakan tingkat resiko struktur pendanaan melalui debt to asset atau DAR dan debt to equity atau DER. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan metodologi pengukuran. Untuk rasio likuiditas adalah metrik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dibandingkan dengan penjualannya, aset, ataupun modalnya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajibannya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, terutama jika perusahaan dilikuidasi. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Hafiz. Persilakan. Baik, di sini kita menjelaskan metodologi pengukuran. Ada rasio likuiditas, yaitu rumusnya pada current ratio aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Dan pada quick ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%.
Pada rasio probabilitas ada juga, yaitu NPM, rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Selanjutnya, laba bersih setelah bunga dan pajak dikali penjualan kali 100%, dan rasio solvabilitas rumusnya yang dari itu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada DER, rumusnya total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada rekapitulasi pos keuangan kuartal 1. Di sini bisa lihat pada tahun 2021 aset lancarnya 125 juta, 125 miliar 450 juta. Pada tahun 2022 182 miliar 450 juta. 2023 212 miliar 980 juta, dan tahun 2024 245 miliar 600 juta, tahun 2025 268 miliar 450 juta. Pada persediaannya 2021 itu 11 miliar 200 juta, tahun 2022 14 miliar 800 juta, 2023 17 miliar 500 juta, 2024-nya itu 19 miliar 800 juta, dan tahun 2025-nya itu 21 miliar 500 juta. Adapun liabilitas jangka panjangnya tahun 2021 itu 48 miliar 500 juta, pada tahun 2022 61 miliar 200 juta, 2023 65 miliar 400 juta, dan tahun 2024 71 miliar 250 juta, tahun 2025 72 miliar 300 juta. Total liabilitasnya di sini pada tahun 2021 95 miliar 800 juta, tahun 2002 meningkat jadi 121 miliar 500 juta, dan tahun 2023 131 miliar 200 juta, pada tahun 2024 140 miliar 800 juta, dan tahun 2025 140 miliar 200 juta. Pada total aktivitas tahun 2021 totalnya 385 miliar 600 juta. Tahun 2022 meningkat jadi 430 miliar 500 juta. Tahun 2023 493 miliar 300 juta. Tahun 2024 itu 5 miliar 538 miliar 400 juta, dan tahun 2025 592 miliar 600 juta. Dan pada total aset tahun 2021 sebesar 481 miliar 400 juta, 2022 552 miliar, 2023-nya 624 miliar 500 juta, 2024-nya itu 684 miliar 200 juta, dan 2025 732 miliar 800 juta. Pada pendapatan usahanya pada tahun 2021 itu dia ada 46 miliar 200 juta, 2021-nya menjadi 60 miliar 500 juta, meningkat lagi tahun 2023 75 miliar 600 juta, dan lagi pada tahun 2024 85 miliar 60 miliar 200 juta. Adapun laba bersih pada tahun 2021 sebesar 8 juta, 8 miliar 950 juta, dan 2022 15 miliar 200 juta, 2023 22 miliar 450 juta, dan tahun 2024 26 miliar 100 juta, 2025 itu 28 miliar 350 juta. Rekap ini bersumber dari laporan keuangan tahun 2021 sampai 2025 kuartal 1. Selanjutnya di sini ada tren likuiditas sangat prima. Bisa dilihat di sini tren likuid dari tahun 2021 sampai 2025 ya. Likuiditas sangat kuat dan stabil. Kinerja keuangan jangka pendek perusahaan menunjuk tren peningkat yang konsisten dari tahun ke tahun. Current rasio meningkat dari 2,59 ke 3,71. Sementara quick ratio-nya naik dari 2,36 ke 3,42. Nah, resiko gagal bayar rendah dengan angka rasio yang jauh di atas standar
Kurang lebih 2,0 perusahaan memiliki kemampuan yang sangat prima untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Pada kualitas aset liquid real, selisih yang tipis antara kedua rasio membuktikan bahwa likuiditas perusahaan benar-benar didominasi oleh aset yang sangat cair seperti kas dan piutang, bukan karena penumpukan persediaan di gudang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Wulandari. Baik, untuk next slide yang selanjutnya yaitu profitabilitas ekspansi margin. Di sini terlihat bahwa profitabilitas ekspansi margin pada kuartal 1 di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Analisis tren profitabilitasnya pada tahun 2021 sampai dengan 2025 yaitu ekspansi margin ini yang konsisten. Nah, kemampuan perusahaan dalam mencetak laba bersih dari penjualannya meningkat sangat pesat. NPM atau net profit margin melonjak signifikan dari 19,37% pada kuartal 1 tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di angka 31,43% pada tahun 2025. Lalu peningkatan efisiensi aset sejalan dengan margin laba. Efisiensi penggunaan aset juga terus membaik, return aset ROA merangkak naik secara stabil dari 1,86% menuju 3,87%. Ini menandakan aset perusahaan semakin produktif dalam menghasilkan keuntungan. Next, pertumbuhan mulai melanda atau seli. Jika diperhatikan pada periode kuartal 1 pada tahun 2024 ke tahun kuartal 1 2025, laju pertumbuhan baik NPM maupun ROA mulai melandai atau stagnan positif. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan optimalisasi biaya yang diakui perusahaan telah mencapai titik optimalnya. Next. Nah, lalu di sini ada solvabilitas strategi konservatif. Di sini terlihat bahwa analisis tren solvabilitas kuartal 1 tahun 2021 sampai dengan 2025 yaitu risiko keuangan sangat rendah baik debt to asset ratio DAR maupun debt to equity ratio DR. Berada di tingkat yang sangat aman dan rendah. Nah, ini DAR ini di bawah 25% dan DAR ini di bawah 30%. Hal ini menunjukkan porsi utang perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset atau modal sendiri. Next, tren fluktuatif yang menurun yaitu sempat terjadi kenaikan beban utang pada kuartal 1 tahun 2022 atau puncak DAR ini di tahun 22,01% dan DER ini 28,22%. Nah, ini tetapi dia menunjukkan setelah periode tersebut struktur modal perusahaan berhasil berangsur membaik dan menurun hingga menyentuh titik terendah pada kuartal 1 di tahun 2025 dan di mana DAR-nya itu sebesar 19,13% dan DER sebesar 23,66%. Kemandirian finansial juga meningkat. Penurunan rasio pada kuartal 1 2025 ini menandakan perusahaan semakin mandiri dan tidak bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal atau bisa disebut utang. Ini melainkan lebih banyak ditopang oleh pertumbuhan modal internal atau laba ditahan. Next. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu yang pertama kesimpulan untuk likuiditas. Nah, posisi keuangan jangka pendek perusahaan berada dalam kondisi yang sangat aman dan terus meningkat secara konsisten dengan current ratio mencapai 3,71 dan quick ratio sebesar 3,42 pada kuartal 1 tahun 2025. Jarak yang tipis antara kedua rasio ini membuktikan bahwa likuiditas perusahaan bersifat
real dan didominasi oleh aset yang sangat cair atau seperti kas atau piutang, bukan karena adanya penumpukan persediaan me- yang mengendap di gudang. Kesimpulan yang kedua yaitu untuk profitabilitas, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menunjukkan pertama yang luar biasa berkat efisiensi biaya operasional yang masif. Hal ini tercermin dari ekspansi margin laba bersih atau net profit marginnya yang melonjak tajam dari 19,31% ke 31, dari 19,37% ke 31,43%, serta diimbangi dengan peningkatan produktivitas aset atau return on asset atau ROA yang naik menjadi 3,87% pada akhir periode. Untuk kesimpulan solvabilitas yaitu tingkat rasio keuangan jangka panjang perusahaan sangat rendah dan menunjukkan kemandirian finansial yang semakin matang. Porsi utang terhadap modal atau debt to equity ratio berhasil ditekan hingga menyentuh titik terendah sebesar 23,66% pada kuartal 1 tahun 2025. Nah, ini menandakan bahwa ekspansi dan operasional perusahaan di didanai secara sehat oleh modal internal dan dari akumulasi laba, bukan dari pinjaman pihak ketiga. Baik, begitu pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam.